merindukanmu. Hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti, tahun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kembali kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Karena kuasa yang ada di sekitar kita itu senantiasa menyesatkan, bahkan menghilangkan keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, melalui ibadah dan melalui kesempatan saat ini kita menghampiri Tuhan, kita akan membuka konsentrasi pikiran jiwa kita untuk mengerti tentang maksud dan rencana Tuhan. Saya coba membacakan Mazmur 91. Dalam Mazmur 91, kita mau memonitor keberadaan anak Tuhan yang sekarang disebut sebagai orang Kristen untuk mengerti apa kondisi dan posisi yang harus kita lakukan hari-hari ini menjelang masalah-masalah yang makin menyempit. Kiranya Roh Kudus akan menolong memaparkan lebih jauh tentang rahasia kehendak Tuhan bagi gereja. Saudara, hari-hari ini banyak orang Kristen berkata, saya kehilangan Tuhan, tidak lagi punya Tuhan. Tapi bukan karena saya yang salah, sebab gereja yang salah, tidak ada kebaktian. Mau bilang apa? Kenyataan memang begitu. Di banyak tempat orang Kristen kehilangan Tuhannya.
Namun melalui ayat yang kita baca ini, suatu pengalaman yang dibuktikan oleh Musa. Sejauh perjalanan 40 tahun di padang belantara, Musa dapat bersaksi, dapat menyatakan, dan dapat mengakui siapa dirinya dan siapa Tuhan yang disembah. Kenyataan bahwa orang Kristen harus mengakui bahwa dirinya adalah anak Tuhan. Kalau dia mengakui dirinya anak Tuhan, tidak ada seorang anak yang tidak punya bapak. Artinya, kalau memang dia mengakui Tuhan adalah bapaknya, Tuhan dan bapak tidak pernah hilang dalam hidup anaknya. Masalahnya, kondisi di sekitar kehidupan anak-anak Tuhan, banyak kesesakan malam, banyak masalah yang mencamirkan, banyak kegelapan yang membutakan hati. Namun melalui ayat yang diakui oleh Musa ini, ternyata Tuhan senantiasa ada beserta dengan anak-anaknya. Saya coba ulangi membahas ayat demi ayat, tapi tidak tentu panjang lebar. Apabila ada orang Kristen yang dapat mengakui dirinya adalah anak Tuhan, tidak perlu adanya jam-jam kebaktian yang rutinitas, tapi pribadinya adalah selalu yang dekat dengan Bapa di sorga. Caranya, seperti saat ini kita membaca Mazmur 91. Kenapa besok kita tidak membaca Mazmur 92? Bagaimana kalau memang tidak ada pendetanya? Kita sendiri adalah hamba Tuhan. Apabila kita mencari Tuhan di dalam Roh Kudus akan membukakan pengertian-pengertian firman. Dan kita akan mengerti segenap isi Alkitab. Jadi tidak terikat kepada jam-jam kebaktian. Adalah sebuah kesalahan apabila hanya menunggu jam kebaktian baru kita mencari Tuhan. Jangan sampai menunggu adanya jam ibadah baru kita bisa ketemu dengan Tuhan. Setiap saat anak Tuhan bisa ketemu dengan Bapaknya di sorga. Tentu dalam hadirat kerinduan dan Roh Kudus. Kembali kita baca Mazmur, pengakuan dari Musa. Pasal 91. Bagi orang yang duduk dalam lindungan Maha Kuasa, Maha Tinggi, yaitu orang Kristen yang kita sebut sekarang atau gereja, yang pastinya adalah anak Tuhan, tentu akan berkata, ayat 2, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Kemudian juga Tuhan mempunyai kubu pertahananku. Kubu itu semacam benteng ya, suatu tenda, suatu rumah, suatu tempat. Nah, kalau memang itu kota dibungkus dalam sebuah perlindungan, ada kubu, tentu orang yang tinggal di dalamnya ada damai sejahtera. Melalui ayat ini membuktikan bahwa pribadi di dalam anak-anak Tuhan senantiasa dirongrong dan dianiaya oleh roh-roh yang jahat, segala sakit, penyakit, dan kondisi kehidupan hari-hari. Dibutuhkan ada suatu perlindungan. Sehingga segala sakit, penyakit, dan perkara yang tidak enak itu tidak sampai mengena kepada pribadi orang-orang yang disebut anak Tuhan dalam perlindungannya.
ayat ketiga. Sungguh, Musa berkata, sungguh berarti dia sudah mengalami. Tuhanlah yang akan melepaskan engkau apabila mungkin satu saat kamu tidak sengaja, bagaikan burung kamu terperangkap, atau mungkin juga tiba-tiba ada penyakit corona, di sini disebut sakit sampar ya, yang busuk itu, maka perlindungan Allah akan bekerja. Dengan kepaknya, Roh Kudus akan melindungi engkau. Dan di bawah sayapnya Roh Kudus, kamu akan berlindung. Kenyataan yang disebut oleh Musa, kesetiaannya adalah pagar tembok perisai keselamatan anak-anaknya. Bagaikan induk ayam, menjaga, merawat, melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Demikian Tuhan bermaksud kepada kita. Masalahnya, apabila ada orang Kristen yang bukan anak Tuhan berkata bahwa saya kehilangan Tuhan karena salah gereja, tidak ada kebaktian, maka tentu saja dia sudah keluar dari kepak sayap induk keselamatannya. 5. Apabila kita adalah anak-anaknya, jangan takut. Dikatakan ayat 5. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ini hari siang, matahari sangat terik. Tapi bukan berarti tidak ada kedahsyatan malam. Yang dimaksud kedahsyatan kegelapan. Kedahsyatan dalam kegelapan hidup hari-hari ini makin terasa. Baik bentuk ekonomi, baik bentuk kesehatan, baik dalam kesejahteraan keluarga. Rongrongan demi rongrongan terjadi. Dan disitulah Musa menganjurkan bagi orang yang percaya, jangan takut. Apabila percaya, apabila ada iman, segala yang disebut masker atau segala macam sebetulnya sangat minim sekali menolong orang-orang untuk terhindar dari segala penyakit. Namun perisai kita iman, percaya, darah anak domba, itulah yang membawa kita dalam keselamatan yang benar. Dikatakan bagi orang lain, panah berjatuhan di kiri dan kanan, tapi tidak satu pun yang melukai anak-anak Tuhan. Bahkan ayat 8 katakan, engkau hanya menontonnya. Betul, saudara. Hampir setiap malam pagi-pagi jam 4, jam 5. Kedengaran di depan rumah. Ada ambulan lewat. Wing, 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 wing. Nggak tahu bawa orang mati atau bawa orang yang kena sakit corona. Aku cuman mendengarnya. Haleluya. 10. Malapetaka tidak akan menimpa engkau. Dan tulah virus ini tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jangankan dia datang, dekat aja juga nggak berani dia. Ada darah anak domba. 9 tadi kita lihat, sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi adalah tempat perteduhanmu. Di sana ayat 10 katakan, malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Ini malaikat datangnya pagi atau siang apa malam? Ya, kalau kamu keenakan tidur, malaikat juga bingung. Ngebangunin dia nggak berani karena kamu bos. Dibangunin nggak berani malaikat karena pikirnya kamu bos. Jadi bagaimana dia ngejagain kamu? Yang dijagain malaikat adalah orang yang berseru di dalam doa. Apabila engkau percaya, lakukanlah itu dengan bukti, yaitu meminta, mengharap di dalam doa. Bagi mereka yang keenakan tidur, silahkan tidur lebih banyak lagi. Ya, kalau di rumah nggak cukup tidur, di rumah sakit banyak tempat juga untuk tidur. Ya, tapi bagi anak-anak Tuhan, disuruhkan malaikat menjaganya. Bangun, bangun, bangun. Udah jam 5. Malaikat bangunkan. Dijaga, dilindungi. Sebab takut nanti 5:30 ada virus yang datang. Maka malaikat sudah jagakan. Haleluya. 12. Mereka akan menatang engkau di tangannya, dijagain kakimu supaya enggak kesandung batu. 14. Terakhir. Sungguh, kembali lagi Musa berkata dengan pengakuannya. Ini adalah sebuah pengakuan yang menjadi bentuk mazmur. Puji-pujian untuk menyembah Allah, mazmur. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Bagi anak-anak Tuhan, jadi bukan cuma orang Kristen tok ya. Orang Kristen yang sebetulnya adalah anak Tuhan, bukan KTP-nya Kristen tok. Sungguh si anak Tuhan hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membelanya, meluputkannya. Perkataan meluputkan tidak mustahil bahwa segala petaka, penyakit, virus menyerang datang. Tuhanlah dengan malaikatnya membikin itu luput. Malaikat nggak lihat bahwa saya ada di sini. Dia lewat ke samping rumah, dicari-cari saya. Nggak ketemu. Ya, ini virus juga kadang-kadang buta, saudara. Karena dijaga oleh Roh Kudus. Dikatakan Tuhan akan membentenginya. Sebab apa? Sebab si anak Tuhan itu mengenal nama Tuhan. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Mana ada anak yang gak kenal nama bapaknya? Kalau dia lupa nama bapaknya, rezekimu kena penyakit. Nggak ditolong oleh bapak. Bapaknya juga bilang, emang kamu anak gue? Ya, kalau kamu tidak kenal nama bapak, bagaimana bapak bisa tahu bahwa itu adalah anaknya? 15. Apabila si anak ini berseru, aku akan menjawab. Haleluya. Aku akan menyertai dia apabila dia kejebak di dalam kesesakan. Ini kesesakan udah urusannya berbeda, bukan virus lagi ya. Biasanya apa itu rasanya sesak? Kalau ATM udah nggak bisa diambil lagi, rasanya sesak gitu ya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Pengertian memuliakan, saya nggak punya duit tapi apa aja saya bisa beli. Nah itu memuliakan. Ayat terakhir. Dengan panjang umur. Tuhan berkati ya. Saya pikir saya sudah panjang umur deh. Ya saya sudah cukup umurnya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Haleluya.
Dan aku akan memperlihatkan Sang Bapa, Sang Tuhan, Sang Yesus penuh dengan kasih kemuliaan akan memperlihatkan kepada anak-anaknya suatu bentuk kasih karunia keselamatan yang kekal kepada saya. Katakan itu. Tuhan memberkati dengan panjang umur, dengan segala kemuliaan kepada saya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya,
Kita lanjutkan ibadah kita bagian pertengahan dan akhir. Namun saya mau tanya, apakah saudara kehilangan Tuhan? Atau Tuhan kehilangan saudara? Yang pasti Tuhan tidak akan hilang dari kehidupan kita. Firman Tuhan begitu jelas katakan bahwa Dia tinggal di dalam hati kita. Dan hati kita adalah rumahnya Allah. Jadi kemungkinan kitanya yang menghilangkan hadirat Tuhan. Namun saya yakin, kalau saja kita mengikuti beberapa kali firman Tuhan, baik dari Mazmur yang Elvin bacakan, untuk kita selanjutnya membaca setiap hari satu pasal, dan kemarin pun kita diberikan pengertian. Kadangkala iman terkikis, bukan oleh keadaan, tetapi kemungkinan daripada keinginan hati kita sendiri. Contohnya Marta, berbeda dengan Maria. Tapi puji Tuhan, kalau siang hari ini kembali kita dikuatkan, ditetapkan, diingatkan kembali. Apabila kita membaca firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Dan kita tidak akan kehilangan Tuhan. Teramat lebih sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus, perjamuan suci untuk memperingati bagaimana korban Tuhan. Kita makan tubuh Kristus. Kita minum darah Kristus. Kita bersekutu dengan Tuhan. Dia masuk dan tinggal di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi tidak mungkin kita kehilangan Tuhan. Dan tidak mungkin Tuhan berlalu dari kita sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Kita doa lebih dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terkadang kami merasakan kami kehilangan Tuhan. Bukan Tuhan yang menghilangkan kami, meninggalkan kami. Tetapi siang hari ini kami mendengar firman Tuhan. Kami akan bersekutu di dalam meja perjamuan kudus ini. Ada tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tertumpah tinggal di dalam kehidupan kami. Dan setiap bulan kami memperingatinya. Kami tahu inilah rahmat, inilah kasih-Mu, inilah kesempatan untuk kami kembali bersekutu dengan Tuhan. Saat kami merasa kehilangan kesendirian melalui perjamuan kudus ini, kami mengundang Engkau masuk berdiam di dalam kehidupan kami. Dan selanjutnya memimpin setiap langkah kegiatan kami sepanjang bulan yang baru ini, di dalam bulan Agustus ini. Banyak yang kami hadapi, tetapi kami percaya apabila kami menyertai, kami disertai oleh Tuhan, kami mengikuti langkah-langkah Engkau, dan Tuhan yang senantiasa begitu setia tidak akan meninggalkan kami, bahkan menuntun kami. Kami akan hadapi segala masalah. Terima kasih, sucikan hati pikiran kami, kuduskan Tuhan dan persekutukan dalam perjamuan kudus ini. Engkau tinggal di dalam hati dan kehidupan kami. Dan kami rasakan selalu pertolongan Tuhan menyertai kami. Terima kasih. Sucikan dan kuduskan anggur dan roti hosti ini yang sudah sampai kepada jemaat-Mu masing-masing. Dimanapun mereka berada, dimanapun anak-anak-Mu sidang jemaat-Mu berada, Tuhan menyertai, Tuhan menjamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kita siapkan hosti ini yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi kita sekalian. Namun sebelum kita makannya, dengarkan kebenaran firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan anggur, cawan anggur ini. Mari kita minum bersama, namun sebelumnya dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara kasih oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kiana basikin namanya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, glory. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Glory, kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala kepujian dan kebesaran hanya untuk-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Engkau berikan kepada kami. Engkau berkati kami pada pagi dan siang hari ini. Untuk meneguhkan, menguatkan iman kami. Kami tidak akan kehilangan Engkau Tuhan. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Masa situasi sekeliling kami belum bertambah baik. Seperti anjuran pemerintah di dalam protokol kesehatan. Tuhan, tolong kami. Tolong umat-Mu, sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Kebenaran firman Allah akan bertumbuh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Dan iman kami berkata bahwa segala tulah itu akan berlalu. Oleh karena perlindungan Tuhan, oleh karena pembelaan Tuhan di atas kami sekalian. Umat-Mu, anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu yang ada di GSPDI Philadelphia BSD Nusa Loka ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, lawat dimanapun umat-Mu berada. Tuhan, jamah dimanapun mereka berada. Dalam sendiri, dalam berkelompok, dalam satu keluarga. Tuhan curahkan berkat-Mu. Berkat melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat pertolongan-pertolongan di dalam segala macam perkara. Karena kami tahu Engkaulah Gembala yang akan memimpin kami pada padang rumput-Mu yang hijau dan membawa kami pada air-Mu yang tenang. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Di dalam kesederhanaan, gereja bisa kehilangan anggota jemaatnya. Mungkin yang sudah lemah, tertidur. Mungkin juga karena khawatir dan ada di dalam rumah mereka masing-masing. Sehingga gereja banyak yang kosong. Tidak jadi soal, saudara. Asal hati saudara tidak kosong. Selalu ada Tuhan. Selalu mengundang. Selalu membaca firman Allah yang menghadirkan hadiratnya dimanapun kita berada. Kapanpun kita bersekutu. Saat kita membaca firman Tuhan, firman itu hidup menjadi roh Kristus yang mengurapi kita sekalian. Puji nama Tuhan, saudara.
Apabila saudara memerlukan sesuatu, doakah, ada masalah apakah secara khusus? Sebentar, ada nomor-nomor telepon yang bisa Bapak Ibu saudara kontak atau di pastori 021-538-3817. Jangan malu, jangan sungkan. Mari kita terus menguatkan, saling menguatkan. Bukan saya yang kuat, bukan saudara yang lemah. Tetapi saat kita terus bersekutu, saling membagi, saling membangun, saling menguatkan, kita akan terus tetap untuk menikmati kasih kemurahan Tuhan. Kita akan akhiri saudara ibadah kita siang hari ini. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Walaupun belum sempat kami bertatap muka, kami percaya firman Allah hidup, firman Tuhan berkuasa. Kami sediakan hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya disitulah kekuatan yang kami dapatkan kembali. Tuhan sertai anak-anakmu, umatmu, sidang jemaatmu yang bekerja, Tuhan sertai. Yang tinggal dalam rumah, Tuhan lindungi. Di dalam segala masalah, Tuhan berikan jawaban. Saat kami membuka firman Tuhan, suaramu kami dengarkan. Saat kami lemah, kami boleh mendapatkan kekuatan di dalam. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan, lalukanlah segera COVID-19 di negeri kami. Sehingga kami boleh bebas bekerja, bersekolah, di dalam melakukan segala kegiatan. Teramat lebih, kami boleh bebas di dalam beribadah, tatap muka seperti dahulu. Terima kasih. Terima kasih, turunkanlah berkat-Mu ya Bapak. Kiranya Allah damai sejahtera yang menguduskan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita. Bahkan menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara tanpa cacat sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Maranatha. Tuhan memberkati. Curahkanlah berkat-Mu ya Bapak. Kasih kemurahan-Mu ya Yesus. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai kami sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terimakan segala berkat ini. Haleluya. Amin. Jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang